Salam Nusantara, Rahayu untuk Kisanak yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasaran Sastra ya. Channel khusus yang membahas sejarah dan budaya Nusantara. Hari ini Kisanak semua kita akan membahas mengenai salah satu tokoh wanita lagi dalam series Wanita Hebat Nusantara. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh pada era Majapahit ya. Dan langsung saja kita akan membahasnya, tapi seperti biasa siapkan dulu kopinya, kemudian bakar rokoknya, kita belajar bareng. Tokoh yang kita bicarakan hari ini ya, beliau adalah Dyah Gitarja atau yang sering kita kenal atau kita sebut sebagai Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani ya. Seperti yang kita ketahui bersama, beliau adalah salah satu putri daripada Raden Wijaya sendiri dan Gayatri Rajapatni ya. Sebenarnya beliau berdua ini memiliki dua orang anak, yaitu Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat Rajadewi yang bergelar Raja Dewi Maharajasa ya. Nah, begini guys semua, bahwa ada seorang tokoh besar wanita ya pada era Majapahit yang bernama Tribhuwana Tunggadewi, yang akhirnya beliau ini membawa dampak yang sangat besar pada era kemajuan Majapahit ya. Dan seperti yang tertulis di Negara Kertagama bahwa pencalonan beliau sebagai seorang ratu ya, itu adalah atas prakarsa ibundanya Gayatri Rajapatni. Dan sekali lagi bahwa seharusnya yang menduduki tahta setelah kematian Jayanegara itu harusnya adalah Gayatri Rajapatni. Berhubung Gayatri Rajapatni ini telah mencapai tahap sebagai biksuni, akhirnya beliau tidak bersedia dijadikan ratu ya. Dan akhirnya beliau pun menjadi seorang anggota daripada salah satu Sabta Prabu ya, Dewan Penasehat Raja seperti itu. Nah, dari hasil prakarsa inilah ya, prakarsa dari Gayatri Rajapatni, akhirnya Tribhuwana Tunggadewi menaiki tahta kerajaan Majapahit ya. Dan sisi serunya ya, dari seorang wanita yang bernama Dyah Gitarja ya, atau bisa kita sebut sebagai Tribhuwana Tunggadewi. Beliau dari masa beliau memimpin ini muncullah sebuah kejadian yang menjadi cikal bakal berkembangnya Majapahit gitu ya. Nah, salah satunya adalah ketika beliau memadamkan ya, ikut memadamkan pemberontakan Sadeng dan Keta ya. Ini sesuai dengan para raton, beliau sendiri dikatakan sebagai panglimanya gitu ya, panglima perang dalam menghadapi pemberontakan Sadeng dan Keta gitu. Nah, karena beliau sendiri adalah sebenarnya seorang raja gitu ya, tapi beliau istilahnya tidak mau berpangku tangan agar biar anak buah sajalah yang berperang. Tidak, tapi beliau terjun sendiri sebagai panglimanya, dan di sana ada yang namanya Gajah Mada, patih yang saat itu masih menjabat sebagai patih di Kauripan seperti itu. Nah, kemudian ada event yang kedua ya. Event kedua ini yang mana setelah terjadinya pemadaman daripada pemberontakan Sadeng dan Keta, akhirnya Gajah Mada
diangkat menjadi seorang Mahapatih seperti itu. Dan dari masa Tribhuwana Tunggadewi itulah tercetus Sumpah Palapa. Ya, ketika beliau Gajah Mada berhasil membantu Tribhuwana Tunggadewi dalam menumpas pemberontakan Sadeng dan Keta. Nah, dua event inilah yang akhirnya kalau kita mau meneliti lebih lanjut bahwa dari dua kejadian ini akhirnya Majapahit mengalami proses perkembangan yang sangat cepat, gitu. Ya, terutama dari seorang ratu dengan tangan dinginnya, gitu ya. Akhirnya beliau membawa kerajaan Majapahit menuju ke era pertumbuhan, ya. Kenapa di sini saya katakan era pertumbuhan? Karena pada masa era keemasan nanti itu akan dijabat oleh anaknya, anak daripada Tribhuwana yaitu Hayam Wuruk. Ya. Jadi dari sini, ya, setelah beliau menjabat sebagai raja atau ratu, akhirnya setahap demi setahap Majapahit menjadi kerajaan yang tumbuh berkembang, gitu ya. Tumbuh menuju ke arah yang lebih baik, ke arah yang menuju masa keemasan, gitu ya. Ya mungkin kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, ya, kalau zaman kita sekarang itu kita ada mengenal sebuah teori bahwa nanti Indonesia bisa mencapai masa keemasan di era 2045. Seperti itu, ya. Dan di tahap sekarang ini 2023 kita sedang terus mengalami proses pertumbuhan seperti itu. Nah, saya kira bahwa zaman seperti inilah yang nantinya yang sama dengan keadaan kita sekarang, gitu ya. Bahwa pada masa Tribhuwana Tunggadewi beliau membawa kerajaan Majapahit menuju masa pertumbuhan yang sangat cepat, gitu ya. Karena kalau dulu ya dengan beliau didampingi oleh Mahapatih juga yang waktu itu Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya untuk menyatukan Nusantara, ya. Dan ini adalah salah satu cikal bakalnya, gitu ya. Kemudian tersampailah pada masa keemasan akhirnya, yaitu di masa Hayam Wuruk, ya. Itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, dari sini dari seorang tokoh wanita, ya, sekali lagi dari episode sebelumnya tentang Gayatri Rajapatni, saya menyampaikan bahwa apa sih yang bisa kita ambil dari sosok wanita itu, gitu ya. Nah, begini bisa semua. Pembelajaran apa sih yang bisa kita ambil ketika kita hidup di masa sekarang, kemudian menjadikan seorang wanita ini Tribhuwana Tunggadewi sebagai sosok panutan, gitu ya. Yang pertama adalah kegigihan beliau, ya, kegigihan seorang wanita. Beliau sangat gigih dan beliau tidak mau berpangku tangan, ya. Beliau pun ikut melaksanakan proses memadamkan pemberontakan Sadeng dan Keta. Itu artinya beliau tidak mau hanya duduk di tempat, tapi beliau mau langsung menjadi panglimanya, gitu ya. Nah, dari kegigihan itu, padahal dia seorang wanita, gitu ya. Padahal harusnya kegigihan itu biasanya, gitu ya, identik dengan seorang laki-laki, gitu ya. Nah, dari sini pembelajaran tentang yang bisa kita ambil, yang pertama adalah kegigihan seorang wanita, gitu ya. Yang kedua adalah ketekunan, misalnya semua, ya. Nah, ketekunan bagaimana beliau ini menumbuh kembangkan kerajaannya atau negaranya menjadi sesuatu yang nantinya menuju era keemasan, ya. Ketekunan, gitu. Ketekunan inilah yang mampu
membawa Majapahit menuju ke era keemasan yang nantinya akan dilanjutkan oleh Hayam Wuruk itu sendiri atau anaknya gitu ya. Kegigihan dan ketekunan itu yang bisa kita ambil daripada tokoh sejarah kita yang bernama Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Itu bisa semua. Dan hal yang terpenting lagi yang saya tekankan juga di konten ini bahwa yang terakhir, hilangkan diskriminasi wanita ya. Wanita itu sama dengan kita, tidak ada yang namanya lelaki lebih tinggi atau lelaki lebih derajatnya lebih mulia, tidak ada, no ya. Tapi kita setara dan kita sudah diajarkan oleh leluhur kita pada masa lalu di era kerajaan yang paling muda yaitu Majapahit. Begitu kisah semua. Semoga menambah informasi dan wawasan kita semua. Akhir kata, saya Irlando, salam Nusantara, Rahayu.